Shalom Bapak Ibu, sungguh kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul memberi tanpa terpaksa. Bapak Ibu, ada dua hal yang kita pelajari di sini, yaitu memberi dan tanpa terpaksa. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, memberi itu adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, menyebabkan, menjadikan, atau kita mengucapkan. Sedangkan tanpa terpaksa dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan tidak diharuskan, tidak dipaksa untuk melakukan. Jadi renungan pada pagi hari ini yaitu memberi tanpa terpaksa, artinya kita memberi atau menyerahkan sesuatu tanpa harus dipaksakan atau tanpa dengan kerelaan hati, kesungguhan dan keikhlasan hati. Jadi memberi itu bukan hanya berupa uang atau barang. Kita dapat memberi berupa perhatian kita, rasa empati kita kepada saudara seiman kita, waktu kita kepada saudara-saudara seiman yang lain. Nah, apakah kita bisa memberi jika itu adalah sesuatu yang kita sayangi, kita cintai, kita hargai, dan itu satu-satunya yang kita miliki? Apakah kita bisa memberi seperti itu? Aduh, barangku cuma satu, kalau saya berikan orang lain pasti nanti saya tidak punya. Nah, itu yang sering terjadi pada kehidupan kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Ada sebuah kesaksian ya Bapak Ibu, karena saya mengajar sekolah minggu. Ada seorang murid saya itu setiap sekolah minggu orang tuanya selalu membawakan bekal bagi dia. Ya, kadang dia membawakan bekal cookies. Ketika dia makan, dia buka, dia bagikan dengan teman-temannya. Kalau dia membawa Oreo, gitu ya, dia buka, dia berikan kepada teman-temannya. Kalau dia membawa kentang goreng, dia buka, dia akan memberikan kepada teman-temannya. Dan teman-temannya itu senang. Dan dia pun juga merasa sukacita karena bisa memberi. Pada suatu hari, dia itu membawa tempe goreng. Nah, ini adalah makanan kesukaan dia. Apa yang dilakukan ketika makanannya dibuka? Teman-temannya sudah bilang, enaknya, dia langsung diam, jangan minta. Alah, tempe aja, temannya bilang gitu ya. Nah, tempe bagi orang lain mungkin nggak berharga, tetapi bagi si anak ini sangat berharga. Jadi dia mau memberikan itu dengan nggak boleh. Nah, kita nyadari, sampai saya menenangkan kepada anak-anak lain, jangan minta ya, karena ini adalah makanan kesukaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika itu sesuatu yang menjadi kesukaan kita, kita itu sangat sulit untuk memberikan kepada orang lain. Nah, ketika kita memberikan sesuatu itu kepada orang lain, pasti Tuhan itu akan memberkati. Karena apa? Tuhan selalu mengingatkan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Ketika kamu memberi tidak akan kekurangan. Nah, suatu hari saya itu kalau sekolah itu, kalau kerja saya juga naik bis ya, bis Surabaya. Dan itu membayarnya itu tidak dengan uang tunai, pakai Dana, OVO atau lainnya, QRIS atau lainnya ya. Dan saya menggunakan kartu Bridge. Nah, suatu hari ketika saya naik dari TP, ternyata ada 5 orang itu ya.
laki-laki semua. Dia tanya, dia itu seorang tukang di proyek TP. Kemudian dia tanya, Bu, kalau mau ke Bungurase naik apa ya? Saya jawab naik bis. Bisnya nanti lewat sini. Iya lewat sini, kebetulan saya juga naik. Terus saya katakan, tapi tidak bisa membayar tunai loh ya. Lo bayarnya pakai apa? Pakai Dana, pakai OPO atau pakai lainnya? Dia katakan, saya tidak punya. Oke, nanti kita sama-sama naik. Nah, ketika saya naik, kondekturnya sudah bilang ke 5 orang tadi, ini bayarnya nggak bisa tunai loh. Orangnya bingung. Iya nanti bayarnya sama saya katakan gitu ya. Ketika saya bayar, saya tanya saldo saya tinggal berapa? 20.000. Oke, 20.000. Sampai di rumah saya bilang sama anak saya, saldo mama tinggal 20.000, tolong diisi. Nah, sama anak saya diisi 100.000. Secara logika, secara matematika, 20.000 ditambah 100.000 adalah 120.000. Tapi apa yang terjadi ketika diberikan struknya itu? Ternyata saldo saya itu 180.000. Anak saya sampai ngomong sama kasir, minta tolong dicek lagi, tidak salah. Kasirnya bilang tidak. Sampai di rumah dia bilang, katanya tadi saldonya 20, diisi 100 kan harusnya 120. Mengapa kok isinya 180? Katanya gitu. Saya bilang, iya kok aneh ya. Tapi saya tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan. Saya bilang, yang 60.000 itu Tuhan yang ngisi. Kok bisa? Anak saya bilang, karena Tuhan telah memberkati. Kalau kita menjadi berkat, Tuhan itu akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, seringnya kita itu merasa khawatir ketika kita memberi. Tetapi yakinlah, ketika kita memberi, itu adalah Tuhan katakan, kamu memiutangi saya, kan gitu ya. Tapi marilah kita memberi dengan kerelaan hati kita. Karena ketika kita memberi dengan rela, kita pasti diberkati. Kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah Bapak Ibu, kita melakukan setiap firman-Nya. Karena kita tahu firman-Nya itu adalah ya dan amin. Mari kita mengajak semua orang yang belum mengenal Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, maka benih firman itu ditaburkan kepada orang lain juga. Dan marilah kita melakukan setiap yang sudah kita dengar maupun setiap yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, marilah kita berkata, aku mau melakukan semua yang aku lakukan dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Aku akan melakukan dengan kesungguhan hati seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saya. Itulah firman Tuhan yang kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami tetap percaya ketika kami memberi dengan segenap hati kami, maka Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan kami lakukan, dan biarlah Engkau menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.